Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Dan salam sehat, salam semangat buat kalian semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, dimana kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, yaitu dari rumah. Dan selalu ibu berharap kalian tetap sehat, tetap bersemangat dalam pembelajaran. Nah, hari ini pelajarannya ada dua, yaitu agama dan pembelajaran tema. Nah, untuk pembelajaran tema yaitu di jam kedua, ibu akan menyampaikan pembelajaran berikutnya, di mana kemarin kalian sudah melaksanakan tugas dari ibu, dan alhamdulillah kalian sudah melaksanakan dan mengirim tugas dari ibu. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke pembelajaran subtema 2, di mana tentang kebersamaan dalam keberagaman. Kalian bisa lihat buku kalian pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5 ya. Untuk hari ini kita fokus pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nah, untuk pembelajaran 4 kalian bisa lihat di buku kalian, yaitu di sini kita dituntut untuk mempelajari dua pembelajaran atau dua mapel sekaligus, yaitu tentang bahasa Indonesia dengan PPKN. Di mana materi bahasa Indonesia masih sama, kita tetap mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Biasanya gagasan pokok itu ditemukan di awal kalimat atau di awal paragraf. Kemudian gagasan pendukungnya di setelah gagasan pokok. Nah, kamu bisa lihat pada pembelajaran bahasa Indonesia di sini ada teks bacaan kerjasama di rumah, di mana pada teks bacaan tersebut terdapat 3 paragraf sekaligus, dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat yang pertama, dan kemudian gagasan pendukungnya terletak pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, untuk mengerjakan materi bahasa Indonesia, kamu bisa baca dulu teks bacaannya, kemudian tentukan pada pembelajaran bahasa Indonesia pada teks bacaan kerjasama di rumah, kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di setiap paragrafnya. Ingat, paragrafnya ada 3 dan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan nanti kamu cari gagasan pokoknya di mana, kemudian gagasan pendukungnya yang mana. Nah, kemudian untuk materi PPKN, di mana kita tetap mempelajari dengan tema kerjasama atau kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, contohnya gotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Nah, pada materi pembelajaran 4, pada pelajaran PPKN, kita di sini dituntut untuk mengetahui bagaimana kerja bakti di sekitar lingkungan sekitar, baik di masyarakat, rumah, dan di sekolah. Nah, di situ ada beberapa kegiatan di mana tempatnya itu seperti contohnya kegiatan membersihkan di lingkungan masyarakat, ada membersihkan selokan, melaksanakan ronda atau ronda malam, atau biasanya kita keamanan, kemudian membersihkan tempat ibadah. Nah, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan masyarakat. Mungkin kamu bisa lihat di sekitar kamu ketika misalnya mau ada 1 Muharram, mau melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian Natal, bekerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan tempat-tempat ibadah. Kemudian untuk kerjasama dalam hal positif tentunya bermanfaat. Nah, kerjasama itu tentunya bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, bahkan di sekitar lingkungan kita pribadi maupun di sekitar lingkungan masyarakat. Adapun manfaatnya di buku kalian ada 5. Yang pertama, mempererat hubungan persaudaraan. Yang kedua, mempercepat selesainya pekerjaan. Ketiga, terciptanya rasa aman. Keempat, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kemudian kelima, menghemat tenaga. Nah, kamu pasti tentunya tahu bahwa kerjasama itu mengurangi waktu. Harusnya bisa dikerjakan, harusnya pekerjaan misalnya durasinya jadinya 1 jam. Karena dikerjakan secara bersama-sama, jadinya bisanya setengah jam, selesai dalam setengah jam, seperti itu ya. Oke, kamu bisa baca untuk pembelajaran 4, yaitu bahasa Indonesia dengan PPKN, di mana tadi bahasa Indonesia kamu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan kerjasama di rumah. Kemudian yang PPKN, kita dituntut untuk mengetahui kegiatan apa saja, kerjasama apa saja yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, lanjut untuk pembelajaran 5.
Untuk pembelajaran 5, pada pembelajaran subtema 2, kita dituntut untuk mengetahui pembelajaran SBDP dengan IPS. Nah, lagi-lagi kita mengetahui tentang SBDP di mana kita dituntut untuk mengetahui tari-tarian yang ada di Indonesia. Nah, tugas kemarin kita mengetahui atau mempelajari tentang tari merak. Dan alhamdulillah kamu sudah melaksanakan tugas dari Ibu dengan cara mengerjakan soal, dengan cara membaca dan mencari jawaban pada teks bacaan yang ada. Yuk kita lihat pada pembelajaran 5 SBDP dan IPS. Untuk pembelajaran SBDP kita dituntut untuk mengetahui tari kupu-kupu. Di sini tari kupu-kupu menurut penciptanya yaitu berasal dari Bali, yaitu Iwayan Berata, merupakan jenis tarian yang menggambarkan eksotisme, kedamaian dan keindahan yang ada di Pulau Dewata. Tahu dong, Pulau Dewata adalah Pulau Bali yang sangat terkenal dan mendunia. Orang-orang luar atau orang-orang luar negeri, warga asing sangat mengetahui tentang namanya Pulau Dewata. Kenapa seperti itu? Karena di Pulau Dewata atau Pulau Bali sangat banyak sekali budaya atau ragam-ragam budaya, bahkan adat istiadat mulai dari pakaian, seni tari, kemudian ada musik, kemudian ada tempat keindahan seperti lautan, pegunungan dan segalanya. Nah, pada tarian kupu-kupu kamu disuruh mengetahui bagaimana bentuknya, apa yang bisa kita ketahui dari tari kupu-kupu, bagaimana warna-warninya, kemudian kesannya harmonis, kemudian bagaimana gerakan bagian tubuhnya. Kemarin tari merak itu ada bagian-bagian tertentu ya, mulai dari kepala sampai kaki itu ada bagian-bagian tertentu dalam gerak tarinya. Nah, kamu bisa baca untuk tarian kupu-kupu yang berasal dari Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, untuk yang IPS pada pembelajaran 5 kemarin, kita mempelajari tentang tentang keberagaman budaya atau keberagaman agama dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran 5 kita dituntut untuk menciptakan toleransi dan keberagaman. Nah, dari keberagaman kita harus bertoleransi. Apa sih toleransi? Toleransi artinya menghargai satu sama lain, baik dari perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, tari-tarian, seni tari dan lain sebagainya. Dari keberagaman tersebut kita dituntut untuk bertoleransi sebagai umat manusia, sebagai manusia sosial. Kita dituntut untuk saling berkomunikasi, saling membantu, saling menyayangi walaupun tetap berbeda. Ingat, negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda itu apa? Artinya dari agama, suku, budaya dan segala macam kita berbeda tetapi kita tetap satu, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, dari pembelajaran IPS di sini kita bisa melihat apa saja yang bisa kita toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada keberagaman agama, suku, ras dan budaya. Di mana toleransi agama kalian sudah tahu bahwasanya ada 6 yang diakui di Indonesia, yaitu agama yang diakui di Indonesia ada 6 dan bahkan ada tempat ibadahnya dan ada perayaannya. Oke. Kemudian perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras, di mana setiap suku kita berbeda. Ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Pasir, ada Dayak, ada Kutai, Banjar dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak sekali suku-suku dan ras yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan ciri khas dan keunikan dari bangsa kita. Nah, kemudian nomor 3, berlaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, biasanya sosial di budaya ini berhubungan dengan perilaku. Contoh, misalnya ketika orang Jawa ada namanya syukuran atau selamatan, atau bagaimana cara pada saat pengiringan pengantin, nanti berbeda dengan suku Sulawesi, suku Madura dan lain sebagainya. Itu namanya budaya. Jadi dari segi pakaian, dari segi adat, upacara, pada saat pernikahan, pada saat ada yang meninggal, itu sangat berbeda sekali dengan dari suku ke suku yang lain. Dan itu kita harus saling menghargai nih ya nak ya. Jadi walaupun berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu misalnya dalam upacara pernikahan tujuannya ingin berbahagia. Nah, kalau upacara kematian atau meninggal seseorang, nah itu juga berbeda pastinya ya. Nah, kamu bisa baca itu tentang pembelajaran 5 SBDP dengan IPS. Kamu baca dulu untuk pembelajaran 4 Bahasa Indonesia.
dengan PPKN. Nah, sedangkan untuk pembelajaran 5 yaitu SBDP dengan IPS. Silahkan kamu baca dulu baik-baik, nanti Ibu akan memberi latihan soal. Ingat, tentang bahasa Indonesia kita di subtema 2 dituntut mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang PPKN kita masih dituntut tentang kerjasama baik di lingkungan masyarakat, sekolah, dan rumah, yang terutama dari rumah dulu ya, karena kita posisinya sekarang ada di rumah. Jadi bagaimana sih kamu bekerja sama dengan warga yang ada di rumah atau seluruh anggota keluarga kamu. Kemudian SBDP kita dituntut untuk mengetahui tari-tarian yang ada di Indonesia, yang kemarin sudah tari merak, nah sekarang tari kupu-kupu. Yang IPS kita dituntut untuk mengetahui keberagaman yang ada, keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu paling tidak mengenai keberagaman atau keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa nanti. Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan kamu baca buku tersebut dan jangan lupa tetap semangat, tetap melaksanakan tugas dari Ibu dengan Bu Guru atau Bapak Guru yang lain. Sampai jumpa nanti.